tahun kemarin tuh sebulan tuh bisa 200 nyampe tuh. Sebulan 200 juta. Edan tuh sebulan 200 juta. Tahun kemarin. Tahun kemarin tuh. Terus Shopee lu turun berapa ini? Jauh lah. Dibandingin apa nih? Kalau perbandingannya tahun kemarin 50% lebih. 50%? Lebih. Oh. Ya ibarat kata kalau omset tuh tahun kemarin tuh sebulan tuh bisa 200 nyampe tuh. Sebulan 200 juta. Edan tuh sebulan 200 juta. Tahun kemarin. Tahun kemarin tuh. Cuman tahun sekarang sih ya seminggu 10 juta, 9 juta juga udah untung-untung. udah syukur-syukuran banget. Jauh. Kalau Lazada? Wah, Lazada apalagi nggak gue pegang kan. Ibarat kata ya udahlah, ini bagi waktunya gua. Ini gue tuh masih rada masih di stuck di satu tempat gitu. Artinya kayak stok produk lah. Makanya gue bertahap nih, gue main polos supaya nggak puyeng-puyeng lagi. Kalau motif kan selalu update dari sananya, nggak mesti motif itu terus. Kalau polos kan ya paling ganti warna kan cuma satu doang, 1, 2, 3, gampang lah foto. Lebih relax gitu, nyantai stoknya, jaga stoknya dibandingin yang motif. Kalau motif kan ya yang gua rasain capek sih emang. Ya mending kalau omsetnya kayak tahun kemarin kan 200 CT masih gue jabanin gitu, foto malam-malam hayo lah gitu, foto habis maghrib hayo lah buat besok kira-kira langsung di selin lagi kan gitu. Kalau sekarang sih pesan produk nih motif baru terus kayak nggak terlalu rame nih, pilih motif yang udah ada fotonya aja. Yang kira-kira udah pasti keluar gitu. Makanya orang-orang yang nawarin motif juga ya dilihat-lihat dulu nih, bagus sih tapi bisa stabil nggak? Iya bisa stabil nggak, terus kieng nggak nih motonya. Kalau lagi ya udahlah, asli gua baru terjun foto lagi tuh, semangat foto lagi tuh baru-baru ini, Fred. Kemarin-kemarin tuh males. Ya orang lihat penjualannya begitu mau gimana? Ibarat kata lu mau nyemangatin orang masih numpuk barangnya kan, mau belanja lagi ya udah santai dulu lah. Santai dulu. Agak. Nah, itu tuh ya masalah Aduh. Ini aja. Gak apa ya? Iya. Enak buat lu ya, lupa gua. Tadi saya nanya apa saya makan, tadinya kalau di sini kasih makan, Wan. Nah, itu kan masa lalu karena masalah di produk ya. Iya. Kalau masalah kompetisi antar seller Ya, natural aja lah. nggak terlalu kayak dulu gua, Fred. Dulu sih masih selalu mantengin kompetitor yang produknya sama gua terutama. Gimana kira-kira penjualan gua lebih baik dari dia, sampai perang harga ya sering dulu sih. Sekarang sih ya real aja gitu, realistis aja sih kalau gua, maksudnya ya kalau memang pasarnya lagi bagus, ya kalau memang perang harga itu efektif ya gua lakuin. Tapi dari situ
gua ngerasa udah nggak efektif, ya udahlah, Gak usah main orang nggak usah main perang harga, gua tinggalin. Terus ngintip-ngintip kompetitor atau ngintip-ngintip jualan orang juga bodo amat. Yang penting gue jual barang, rata-rata harga jualnya itu gue masih masuk, ya udah gue jualan, itu aja. Kalau yang sering ngintip kompetitor itu kan juga ini tuh sering lihat review ulasan toko sendiri. Lu juga masih sering lihat itu Ulasan toko gue sendiri ya ada, kadang ya. tapi nggak seintens dulu. Iya. Karena ya memang satu gua sadarin ya memang gua jual barang apa adanya gitu. Artinya tidak good quality amat gitu, enggak QC-nya enggak bagus-bagus banget, enggak, karena harga jual juga ya Murah. gua murah hitungnya. Sebenarnya sih kalau bayarnya smart sih, kalau bayarnya tukang nontonin Deddy Corbuzier sih gua kira smart buyer. Ya nggak juga sih, artinya ya buyer pun harusnya bisa milih juga. Kalau dia pengen harga barang yang bagus, ya nyari harga yang bagus juga. Sebenarnya sih ya edukasi juga. Masalah penilaian ya jalan aja kan, nggak terlalu bingung gimana ya. Ada yang ngasih penilaian 5 ya dia berarti menurut gua ya pembeli yang bagus lah menurut gua gitu. Ya kecuali memang ada robek atau apa, ya itu pun ya gue masih tanggung jawab. Artinya selama masih komunikatif, selama masih enak, ya ayo ada salah barang, ada apa, ya udah balikin itu aja. Tapi emang tipikal ciri seller yang sering liatin kompetitor, ngintip kompetitor, pas dia ngintip juga review bintangnya. Bintang kompetitornya, Bukan kompetitor ya, bintang tokonya sendiri. ya Dia untuk ngebandingin dengan bintang toko kompetitornya, ini lebih bagus mana, gitu kan. Tapi memang apa ya, kayak kalau kita udah memberikan pelayanan bagus, toko bagus, ini bagus, ya udah ngapain juga repot-repot Iya, ngurusin, ya kan? iya benar. Ngapain juga kita repot ngurusin bintang bener. apa segala macam. Bener. Gitu. Mending dibikin waktunya untuk hal-hal yang lain. Iya bener, setuju gua. Ya gua ngerasain dari main perang harga yang nggak begitu efektif. Dulu sih mungkin efektif dulu ya, waktu tahun 2018-19 mungkin efektif. Cuman kalau sekarang gua rasa malah enggak, karena gua ngerasain gitu. Maksudnya sampai gua ngambil bat di Shopee ya khususnya, ngambil bahkan di Lazada juga kok. Sampai ikut campaign apa segala macam, harga yang direkomendasikan itu malah gua sempat di bawahnya. Ya nggak jamin juga sih. Ya entah mungkin guanya banyak hal-hal yang belum gua tahu. Selain itu ya menurut gua nggak seefektif dulu lah, masalah harga, masalah apa segala macam. Ya belajar ngasih yang terbaik aja sih buat pembeli. Artinya ya kalau misalnya salah ya udah gua salah. Diomelin karena gua salah ya gua terima. Cuman kalau misalnya diomelin karena bener, ya diedukasi lah pelan-pelan. Emosi sih emosi ya, cuman ya gimana lagi. Nah, maintenance-nya apa aja sekarang bisa lu ceritain nggak tuh? Maintenance, ya lu sebagai seller Shopee, maintenance selain harga, gitu kan? Di seller centernya lu ngelakuin apa aja? Udah sejauh ini alhamdulillah yang gua lakuin nggak ngapa-ngapain. Pantesan aja nurun merosotnya.
Ya gitu sih, karena apa ya? Ya mungkin memang wawasan atau ilmu segala sesuatu termasuk online shop mungkin selalu berkembang, selalu ada yang baru. Tapi yang gua rasain, gua pernah ngerasain jualan di Shopee enak, di Lazada enak pun seminggu pernah paling cuan ya pas lu pick up kan pernah paling cuan tuh sampai cair 40 juta pernah gua di Lazada. Di Shopee sampai yang gua ceritain tadi 200 juta sebulan pernah. Tapi yang gua lakuin ya itu aja sebenarnya sih, nggak ada hal lain selain ya gua ngintip kompetitor, gimana harganya, apa deskripsinya gitu. Pernah gua ngelakuin itu, capek bos. Capek. Internet begitu, apa sih istilahnya yang nggak berbayar tuh? Apa sih? Original atau apa sih? Lupa. Organik. Organik. Iya. Maintenance organik capek bos. Ya gua seininya aja sih kalau misalnya ya paling maintenance ini aja Fred, paling gua kalau ada undangan flash sale atau undangan event apa ya gua ikutin, udah itu aja. Nggak pernah Masih rutin ya kan, ada sekarang Shopee ada itunya kan, undangan event Ada. malah sekarang udah mingguan ya. Iya, Mingguan. Tapi lu berarti masih ikutin? masih. Cuman itu doang yang gua istiqomahin sekarang, sisanya sih ya terserah Shopee aja lah, sama Tuhan yang atur gitu. yang penting ikhtiar gua bisanya seperti ini ya udah seperti ini gitu. Iya, rezeki soal takdir. Rezeki soal takdir. Karena ya begitu sih, memang menurut gua bagusnya ya selalu mengupdate atau paling enggak ya sering ngobrol, sering nongkrong atau nyari wawasan sendiri atau enggak gitu tentang ilmu-ilmu baru atau apa. Tapi gua nggak ngelakuin itu gitu karena ya banyak hal lah gitu, selain karena gua pun masih fight sendirian kan, artinya online shop gua, terus dalam hal packing juga masih gua sendiri, ya nikmatin aja, agak gimana. Percobaan ekspansi produk Pasti kalau itu. Jadi mungkin kalau sebagian orang lebih ngupgrade pengetahuannya mungkin ke seminar-seminar online atau kemana gitu. ya, seminar itu aja tuh. Ya mungkin kan gue nggak tahu. Atau ada kumpulan Lazada kan, ada kan Iya. yang di trending gitu apa segala macam. Wah bahkan sampai sekarang belum pernah gue hadir sekalipun gitu. Asli. Mungkin ya gue beberapa kali diajak pun nggak pernah gue, kecuali orangnya mau datang. Orangnya kayak kuncinya di Lazada, yang penting memaksimalkan semua fitur yang ada di Lazada udah pasti gacor. Kalau Shopee agak beda dikit kayaknya. Kalau di Lazada nggak ada tips apa kayak seminar apa rahasia sukses apa segala macam. Ya kalau rahasia nggak usah dikasih tahu. rahasia maintenance toko ya, kalau rahasia nggak usah dikasih tahu. Makanya Itu aja. kalau rahasia sudah mulai dibuka kan nanti udah nggak rahasia lagi. Ya bukan rahasia, Nggak rahasia lagi nantinya. jangan rahasia ngomongnya. Rahasia. Iya, jadi paling yang gue lakuin lebih ke apa ya, trial produk baru. Artinya mungkin dulu gue lebih ke gamis atau kemana. Nah, gue nyoba nih daleman, bawahan, kerudung, termasuk aksesoris, termasuk anduk. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ya walaupun uji coba, tapi terutama anduk ya gitu. Yang gue rasain ya
ada aja gitu yang beli. Ada yang keluar ya? Ada aja yang keluar. Terus aksesoris, misal si orangnya ini bayar pakai Shopee, sisanya 2.000 atau 1.500, gua ada aksesoris yang ini. Itu keluar, artinya ya lumayan lah gitu buat narik. Di toko ini mah ada ini gitu, toko ini nggak ada. Wah, lebih ke arah situ sih sebenarnya, enggak yang ya kan ada sebenarnya trik bisa nebak, artinya kayak kalau jualan ini laris nih caranya begini, terutama di Lazada. Ada kan beberapa itu yang bisa begitu gitu. Nah gua nggak tahu, nggak tertarik. Tertarik. Tapi yang gua apa ya, menurut gua gitu kedepannya sih bakal ya semua marketplace ya, terutama Shopee yang gua tahu gratis ongkir subsidi. Shopee itu walaupun satu daerah kemungkinan nggak berlaku di semua seller itu. Iya. Jadi terbatas ya? Terbatas. Soalnya gue pernah belum lama coba kan, sama-sama gue mau beli spray semut, ya anti semut, sama-sama di Jakarta, toko, sama-sama Star Sale. Yang satu itu ada voucher gratis ongkirnya, yang satu kagak ada. Yang itu kayaknya gratis ongkir XL. Maksudnya? Iya. Enggak, voucher biasa. Voucher biasa. Voucher biasa gratis ongkir tuh, Iya. yang ceban, yang iya. 15.000 paling yang harian tuh. Nah, ya yang nggak tahu juga sih. Yang melihat kejadian itu ya gua pikir ya nggak tahu lah. Nanti kan semua beban-beban perusahaan, Shopee, Lazada, ya dikurangin pelan-pelan. Dikurangin pelan-pelan. Iya. Bebannya nanti digeser ke seller. Iya. Iya. Perusahaan tuh nggak mau, ya ke seller aja. Dan gua rasa sih kedepannya mungkin kan kebanyakan apa ya kayak promo-promo voucher seperti itu tuh nembaknya ke beberapa daerah dan mungkin beberapa seller aja. Ya gue yakin sih yang penting kita ngasih pelayanan terbaik, penilaian toko masih baik, dan misal gue nyari gamis terdekat di daerah wilayah 3, ongkirnya lebih murah, cuma 15.000 gitu, sedangkan di Jakarta misal atau di daerah mana 20.000, karena ada gratis ongkir. Ya gua pilih kan yang paling murah. Artinya ya seperti itu pasti ada kan, maksudnya pembeli-pembeli yang nyari oh ya ongkir di sini lebih murah karena subsidinya juga pas dengan subsidi. Karena gua belanja di Shopee juga kan pasti nyari yang pas seperti itu. Yang nggak gamis aja sih, di Cirebon sama di wilayah 3 kan terutama masih belum begitu online. Kebanyakan kan ya sebagai supplier top, terutama di sini gitu. Artinya belum sebagai kebutuhan kayak di kota-kota besar yang mau beli sering encer gitu apa segala macam. Suatu saat sih ya mungkin itu menurut gua sih akan terbuka. Oh gua beli butuh handuk misalnya, karena di Cirebon ada, ya udah gua pakai Cirebon deh. Kan bisa sortir juga kan, daerah terdekat mana gitu. Kayak apa? Topet. Sekarang kan mulai AIPO tuh, AIPO. Iya. Lempar saham dan seller-sellernya didorong untuk beli saham. Si sellernya beli saham juga kan mikir nih gimana supaya citra publik
Tokped itu tetap terjaga supaya sahamnya bagus, perusahaannya lancar, makanya digenjotnya ke seller. Bisa jadi nanti marketplace yang lain juga begitu polanya. Ini beli dong saham gue. Jadi supaya untuk menjaga citra baik, sahamnya tetap bagus. Iya. Bisa jadi. Nah, kalau ada kalau diberat-beratin tuh marketplace jadi beban seller, mungkin di banyak orang juga ngalamin yang sama kan. Dia jualan di Shopee-nya nurun, omsetnya nurun, sementara kebutuhan rumah tangga malah naik ya, minyak goreng naik. Minyak goreng naik, Gula naik. gula naik. Ini bentar lagi mie nih. Ukrainanya masih belum berhenti sih. Naik terus, tapi omset bulanan pengusahanya nggak naik-naik. Gitu Iya. kan. Nah, ada rencana usaha buka offline? Kalau rencana sih banyak. Banyak. Cuman kan kembali lagi mampu atau enggaknya, banyak hal yang belum mampu lah. Offline sih ya pengen, cuman nggak di daerah sini, Gimana? paling di Indramayu. Cuman kan buat bikin offline kan harus ada cuan juga, bos. Gede ya? Gede lumayan, renov sana sini. apa Iya, segala. modal ngontrak aja dulu. Sambil jalan. Iya sih sebenarnya mah. Cuman nanti kalau gua kesana ininya gimana? Cari lagi yang baru. Jadi sebenarnya rencana mah banyak, Fred. Cuman setelah dipikir-pikir banyak hal, jadi ya Banyak pertimbangan. banyak pertimbangan. Ya lebih baik gini aja dulu. Soalnya ada juga seller gede juga di Shopee di Cirebon. Abangnya udah berangkat, tak? Udah berangkat lagi. Dia dulu paketannya banyak tuh, sehari tuh 500, di atas 500, 700, 1000. Nah sekarang merosot 200 paketannya. Tapi di saat itu juga dia buka offline. Tapi offline-nya lebih ramai sekarang. Iya memang sih. Lebih ramai. Iya. Ya di satu sisi juga karena banyak pengalaman belanja online yang buat orang juga males, ya kan? Nah, apalagi nih Iya. kota Cirebon nih terkenal nih banyak ada apa? Ada ya meskipun nggak semua kan, tapi kan tercemar akhirnya yang baik. Iya. Tercemar gara-gara yang perilaku seller yang nggak baik. Iya. Gitu. Iya. Kena dampak ya. Iya. Iya sih memang. Apalagi sekarang lagi musim itu katanya apa, beli fotonya bagus, datangnya pakaian bekas. Lagi musim tuh. Iya kan. Iya. Di mana di Lazada? Hah? Di Lazada. Ngeri banget itu sekarang. Nah, jadi terakhir ya tuh lu ceritain nih usaha apa yang lu lakuin untuk ningkatin penjualan menjelang Ramadan? Iya. Sebenarnya ya gini-gini aja sih, gua nggak ada maksudnya gimana ya. Kalau dulu kalau lagi masih normal gitu penjualan, biasanya stok diperbanyak, terus stok diperbanyak kan otomatis kan banyak produk baru biasanya. Nah pembuatan produk baru kan kadang kan ya apa namanya ngintip-ngintip ke seller lain apa yang paling rame gitu, gimana deskripsinya, judulnya. Kalau sekarang sih kalau masih begini nggak ada gua Fred. Cuman ya udahlah, let it flow aja. Jadi nggak pusing ngurusin cash flow ya?
Nggak usah lah, Nggak biarin usah. aja lah. Ya walaupun memang kalau dihitung-hitung sih semakin surut, semakin surut, semakin surut. Tapi ya begitu. Ya orang solusi sih mungkin banyak gitu, artinya jalan lain yang mungkin ada. Tapi ya balik lagi sih, banyak pertimbangan, banyak keterbatasan gitu, artinya ya udah. Ya gua aja ngobrol sama Pepeng, lu tuh kurang nongkrong tuh, katanya. Kata siapa? Pepeng, Iya. Pepeng. Gue bingung, Peng, gue mesti gimana lagi yang ini. Lu kurang itu lagi tuh, katanya ilmunya, lu ngobrol kayak sama siapa. Gak kiyang gue. Enggak ini gue asli. Ya nggak tahu ya. Ya begitulah sih. Itulah. Ya. Itu barusan ngobrol sama teman saya, seller Shopee Kawakan. Udah berapa tahun Shopee? 2 tahun ada ya? Lebih 2 tahun tuh. 2018. Dari 2018 berarti 3 tahun ya? Ya 3 tahun lebih. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Dari omset 200 juta per bulan. Sekarang sampai 10 juta juga syukur, alhamdulillah. Ya, nama tokonya Bebe Gamis. Nanti dicek tuh Bebe Gamis. Bebe Gamis apa? BB Gamis Store. Bebe Gamis Store di Shopee. Nah, mungkin ngobrolannya udahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.